Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Afri Mardika Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan, serta rekan-rekan yang menonton video ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan pada pagi hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dinantikan syafaatnya minat dunia hatal akhirah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Syifa Natania dengan NIM 2023 4064 05020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Kepemimpinan Supervisor Kepala Sekolah berbasis nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan dalam implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh 3 hal utama. Yang pertama adalah pendidikan Indonesia terus mengalami perubahan. Salah satu contohnya adalah dalam penerapan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan bersifat fleksibilitas. Namun, fleksibilitas ini justru menjadi tantangan yang baru karena keberhasilannya sangat bergantung kepada guru. Tidak hanya kepada guru, tetapi juga kemampuan kepala sekolah dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke praktik nyata. Selanjutnya yang kedua adalah di Sekolah Dasar Muhammadiyah, di mana penerapan kurikulum merdeka tidak hanya untuk memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga harus sejalan dengan visi misi pendidikan Muhammadiyah, di mana kita bisa mengetahui yang Muhammadiyah itu menekankan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, serta berkemajuan. Yang ketiga merupakan kenyataan di lapangan, yang ternyata masih ditemukan kepala sekolah yang masih menghadapi kesulitan atau tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai AIK ke dalam strategi kepemimpinan mereka. Nilai-nilai AIK di sini itu diambil dari 4 sifat utama Rasulullah SAW, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Maka dari itu, diperlukan kepemimpinan supervisor yang tidak hanya terampil secara teknis di manajerial, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual serta keteladanan moral. Ini berdampak pada efektivitas, implementasi kurikulum merdeka, dan pembentukan karakter islami warga negara. Hal ini juga menandakan bahwa belum optimalnya potensi khas pendidikan Muhammadiyah dalam menghadapi perubahan kurikulum nasional. Berdasarkan data dari observasi awal dan studi literatur diketahui bahwa terdapat kesenjangan antara nilai-nilai AIK yang seharusnya menjadi landasan dengan praktik kepemimpinan supervisor sehari-hari, yang dimana ini berdampak pada implementasi kurikulum merdeka yang belum sepenuhnya menginternalisasikan karakter khas Muhammadiyah. Ini juga didukung oleh penelitian dari Hidayah dan kawan-kawan 2025 dan Badrun 2025 yang menyatakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan implementasi kurikulum merdeka. Namun, penelitian mereka belum secara spesifik menyoroti integrasi nilai-nilai AIK. Penelitian yang dilakukan oleh berbagai ahli kepemimpinan pendidikan menyebutkan bahwa nilai-nilai spiritual dan etis dapat memperkuat efektivitas kepemimpinan. Oleh karena itu, peneliti melakukan studi pendahuluan di SD Muhammadiyah, di mana diketahui bahwa integrasi nilai AIK dalam kepemimpinan supervisor masih bersifat implisit dan belum terstruktur. Hal tersebut berdampak terhadap konsistensi penerapan kurikulum merdeka yang bernuansa Islami khas Muhammadiyah. Maka dari itu, peneliti bermaksud untuk mengembangkan penelitian terkait dengan strategi kepemimpinan supervisor berbasis nilai-nilai AIK yang dapat menjadi model bagi SD Muhammadiyah lainnya. Adapun rumusan masalah dari berdasarkan latar belakang adalah yang pertama, bagaimana strategi kepemimpinan supervisor yang diterapkan oleh kepala sekolah SD Muhammadiyah dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang kedua, bagaimana integrasi nilai-nilai AIK dalam strategi kepemimpinan supervisor kepala sekolah di SD Muhammadiyah. Lalu yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi kepemimpinan supervisor berbasis nilai-nilai AIK di SD Muhammadiyah.
Lalu adapun tujuannya adalah yang pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan strategi kepemimpinan supervisor dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang kedua adalah menganalisis penerapan nilai-nilai AIK dalam strategi kepemimpinan supervisor. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi tersebut. Adapun metode penelitiannya yaitu dengan jenis penelitian yang dilakukan. Adapun metode penelitiannya yaitu dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengolahan datanya yang menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, di mana sumber informasi yang didapatkan adalah dari data primer dan sekunder. Data primernya adalah kepala sekolah dan guru SD Muhammadiyah, lalu data sekundernya adalah dokumen kurikulum, program supervisi, dan literatur pendukung. Nah, ada kemudian untuk instrumen penelitiannya itu menggunakan peneliti sebagai instrumen utama, lalu pedoman observasi, pedoman wawancara, dan format analisis dokumen. Serta teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi non-partisipan, wawancara mendalam semi terstruktur, studi dokumen, dan dengan teknik triangulasi data, yaitu dari sumber, teknik, dan waktu untuk keabsahan data. Baik, demikianlah presentasi proposal penelitian saya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan model kepemimpinan khas Muhammadiyah yang efektif secara akademik, sekaligus memperkuat karakter Islami untuk warga sekolah. Saya meminta maaf apabila ada kekurangan dalam bertutur kata, dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.